Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenal ini adalah Redmi 13C, produk terbaru dari Xiaomi yang dijual dengan harga 1,5 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Tapi unit yang saya punya ini dijual dengan harga 1,8 juta karena memiliki kapasitas memori paling besar 8/256 GB. Jadi sangat menarik pastinya. Dengan harga 1 jutaan kita sudah dapat memori super longgar. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan unboxing lengkap HP ini. Kira-kira bagus atau tidak, serta poin menarik apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan boxnya di sini menggunakan warna merah dan putih, serta ada teks bertuliskan Redmi 13C yang cukup mendominasi. Beda dari HP Redmi sebelumnya yang menggunakan warna full putih dan ada gambar dari unit utamanya. Lalu untuk nilai jual, HP ini memiliki 5 selling point. Ada powerful octa-core prosesor, baterai 5000 mAh, layar smooth 6,74 inch 90Hz, 50 megapiksel AI kamera dan support fast charging 18 watt. Untuk selling point yang ditawarkan di sini tidak ada yang begitu spesial, tapi supaya lebih pasti langsung saja kita unboxing. Dari dalam box di sini tidak banyak yang kita dapat. Selain unit utamanya hanya ada buku panduan singkat, kartu garansi plus SIM tray ejector. Lalu ada kabel charger Type-C dan satu buah adapter yang sayangnya hanya 10 watt. Padahal untuk HP-nya sendiri sudah support fast charging 18 watt. Artinya kita harus beli adapter lagi jika ingin merasakan fast charging di HP ini. Untuk impresi awal, di sini ada yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kita tidak dapat softcase bening original. Lalu yang kedua, anti gores bawaan pabrik juga tidak ada. Dan yang ketiga, adapter yang kita dapat dari dalam box hanya 10 watt. Padahal saya berharap sudah 18 watt. Dan inilah dia unit utama dari Redmi 13C, varian warna Glacier White. Di sini untuk urusan tampilan, jujur saya suka karena desain dari HP ini sangat mewah dan kekinian. Apalagi saat kita lihat lebih dekat, untuk bagian cover belakangnya seperti ada efek batuan kristal yang berkilauan saat terkena pantulan cahaya, sehingga menambah kesan premium. Lalu untuk build quality-nya, dari apa yang saya rasakan terasa solid serta kokoh, dengan ketebalan hanya 8,1 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Kemudian untuk tata letaknya, di bagian bawah ada lubang charger Type-C, lubang mikrofon dan grill speaker utama. Geser ke bagian sebelah kanan, ada tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Sementara untuk slot SIM tray-nya ada di bagian sebelah kiri yang mampu menampung 3 slot sekaligus. Dan untuk bagian atas hanya ada jack audio 3,5 mm. Artinya untuk mikrofon di HP ini hanya ada satu, yaitu di bagian bawah saja. Lanjut ke bagian layar. Dari segi konsep, HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen, cukup wajar untuk harga 1 jutaan. Dan untuk ukuran layarnya sendiri sebesar 6,74 inch dengan resolusi hanya SD+, panel IPS LCD, refresh rate 90Hz. Dimana untuk saturasi warna yang dihasilkan dari apa yang saya lihat di sini sudah bagus, terlihat jelas dan tajam. Dengan saturasi warna lumayan pop up walaupun hanya dibekali dengan resolusi SD+. Dari pengujian singkat yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/256 GB. Yang dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 4,16 GB untuk kapasitas RAM dan 223 GB untuk internal memorinya. Jadi yang terpotong sistem dan aplikasi bawaan sekitar 33 GB. Lalu untuk dapur pacunya, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer. Dimana saya tes untuk Antutunya, skor yang dihasilkan ada di angka 282 ribuan, sangat lumayan untuk kelas harganya. Kemudian untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lumayan lengkap. Sensor penting seperti cahaya, orientasi, dan magnet sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Tapi yang sangat disayangkan untuk sensor giroskop di sini tidak ada. Lanjut untuk performanya, di sini saya coba buat main Mobile Legends dan settingan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Untuk kesan pertama, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar karena tidak sampai mengganggu banget. Pokoknya yang jelas selama jaringan bagus dan stabil, untuk game yang satu ini sudah cukup oke. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High.
Dari apa yang saya rasakan untuk gameplaynya, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik untuk kelas harganya. Kalau hanya untuk gaming santai alias tidak kompetitif, saya rasa masih sangat oke. Tapi kalau untuk pengalaman saat gameplaynya, di sini terasa biasa saja karena tidak dilengkapi dengan sensor giroskop. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging hanya 10 watt. Jadi bisa dipastikan untuk isi daya sampai penuh butuh waktu sekitar 3 jam bahkan lebih. Dan untuk pembahasan lebih lengkap tentang kecepatan charging serta daya tahan baterainya nanti saya share di video review selanjutnya. Lanjut ke bagian operating system, HP ini berjalan di Android 13 basis MIUI 14. Di sini untuk urusan sistem saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dari segi tampilan UI-nya sudah kekinian dan gampang untuk dipahami. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Tapi setelah saya cek lebih dalam, di sini ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, fiturnya kurang lengkap karena fitur penting seperti mode game turbo dan belah layar jadi 2 belum ada. Lalu untuk aplikasi bloatware di sini juga lumayan banyak. Saat HP baru diaktifkan ada sekitar 15 aplikasi. Pindah ke bagian kameranya, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan tergolong standar saja di kelas harganya. Apalagi untuk fitur yang ditawarkan di sini tidak banyak. Selain foto dan video, hanya ada video selang waktu, foto potret, foto mode malam, dan foto makro saja. Dan yang pasti, untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya kurang lebih hasilnya seperti ini. Dari hasil berikut, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam, detailnya juga dapat. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini hanya tergolong standar saja, sama seperti HP Xiaomi kebanyakan. Warna yang dihasilkan bukan tipikal yang ngejreng banget. Lalu untuk hasil kamera selfie-nya, selama didukung dengan kondisi cahaya cukup, HP ini mampu menghasilkan foto yang lumayan. Bukan yang paling bagus banget, tapi tidak terlalu mengecewakan. Hanya saja untuk saturasi warnanya, di sini bukan tipikal yang pop up atau ngejreng. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Redmi 13C di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Jadi untuk video 60 frame per second dan resolusi 4K di HP ini belum bisa. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan tingkat kestabilan videonya. Sama satu lagi, silahkan nilai juga untuk kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau yang saya lihat untuk videonya tergolong standar saja, terutama bagian video kamera depan. Dan itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Redmi 13C. Untuk kesan pertama, dengan harga 1 jutaan menurut saya HP ini cukup menarik. Seperti dari segi desain memiliki tampilan yang mewah dan kekinian. Dari segi layar kualitasnya bagus dan semut saat digunakan. Lalu dari segi spesifikasi kapasitas memorinya super besar sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang. Chipset lumayan dan performanya bisa diandalkan untuk kelas harganya. Di sini kekurangan tentu ada, seperti jumlah sensor kurang lengkap, fitur kurang banyak, dan charger hanya 10 watt. Tapi untuk harga 1 jutaan kita memang tidak bisa komplain banyak. Pokoknya untuk pembahasan lebih lengkap tentang apa saja suka dan dukanya, serta memuaskan atau tidak, nanti saya share di video review selanjutnya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Redmi 13C ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.